sore ibu-ibu wanita Esther yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, hari ini semua sehat, semua diberkati Tuhan dan semua bersuka cita. Bersyukur pada Tuhan di hari yang pertama bulan kedua di tahun baru ini kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas. Terlebih kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sebentar kita akan mulaikan ibadah kita sore ini. Kami jemput para ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan saat indah. Puji Tuhan. Mari kita manfaatkan saat indah bersama dengan Tuhan. Nikmati hadiratnya. Mari kita bawa hidup kita. Kita bawa hati kita. Kita datang kepadanya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan
Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah sore ini. Saat ini kami hendak beribadah kepadamu ya Tuhan, memuji dan membesarkan namamu. Kami akan nikmati hadirat-Mu sore ini. Kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kami, mengambil alih seluruh jalannya ibadah kami, melawat setiap hati kami, dan memberkati kami semua. Sehingga sukacita dan penyertaan Tuhan terus dapat kami rasakan dan kami nikmati sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh ucapan syukur kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kami wanita Pantekosta, digerakkan oleh kasih-Nya, sebab Dia telah mati karena kami, supaya jangan hidup sendiri, melainkan bagi Dia yang mati dan bangkit karena kita semua. Kamilah wanita Pantekosta, dengan kuat kuasa Roh Allah, siap melakukan tiap kewajiban hingga jadi raja Tuhan kita. Silakan duduk Ibu-ibu. Puji Tuhan kalau kita semua saat ini boleh ada sebagaimana kita ada, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan baik, dan kita beraktivitas dengan baik pula. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita pujikan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Tuhan dalam hidup kita. Mari kita pujikan Allah dengan Allah kita tinggikan. Mari kita sambil bangkit berdiri. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasanya, Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya, Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya kami serahkan bagi ibu-ibu yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita saling berbagi cerita, kita saling berbagi berkat untuk saling menguatkan. Mari waktu untuk kesaksian kami buka ruang kesaksian. Monggo ibu-ibu. Ada? Kami percaya meskipun tidak ada yang maju ke depan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, untuk bercerita, tapi kami yakin dan percaya bahwa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu menyertai hidup kita semuanya. Puji Tuhan, kita sambung dengan pujian Jalan Bersama Dia. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena
persembahan yang terbaik. Untuk yang bertugas kami persilakan dan kita kembali nyanyikan pujian ini. Jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hati bukan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis deh, selalu manis deh. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis deh, selalu manis deh. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Puji Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kami jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur sore ini kita masih bisa menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih setiamu dan setiamu
kami selalu bersyukur dalam keadaan apapun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami semua Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang selalu ambil alih ibadah kaum Ester ini. Biarlah kuasa-Mu saja yang bekerja di dalam setiap kami. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Dan Allah Roh Kudus ambil alih setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan sampai kepada jiwa kami yang mau mendengarkan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap Kau bentuk, kami siap Kau ubah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami akan duduk diam dan kami letakkan seutuhnya ibadah Ester ini ke dalam tangan pengasihan Engkau. Kami sudah berdoa mengucap syukur, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu-ibu Ester. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Ibu-ibu Ester? Luar biasa karena Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang sering kita baca firman Tuhan ini yang tidak asing lagi bagi kita semua. Ya, tetapi firman Tuhan itu selalu baru bagi setiap kehidupan kita semua. Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Kalau kita sudah mendapatkan, ada di LCD, kita akan baca sama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, terlebih kita semua yang ada di tempat ini. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Janganlah hendaknya tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, saya beri tema pada saat malam ini tentang damai sejahtera. Ya. Bapak, bukan nggak ada bapaknya ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita lihat situasi, kondisi dunia yang saat ini ya, yang semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari banyak kesusahan-kesusahan, ya. Banyak yang dikatakan, apalagi seorang wanita yang sering belanja ke pasar. Wah, gitu ya. Beras saiki naik. Saiki 15.000, menewes 16.000. Ya, kabeh naik gitu ya. Biarlah cinta kita pun terhadap Tuhan semakin naik ya. Enggak ada rasa aman di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Ya, ada banyak kejahatan demi kejahatan. Kalau saya sering lihat itu ya di YouTube itu saya sering lihat pojok kampung ya dengan bahasa yang sangat-sangat kurang sopan kayak gitu ya. Wis mate diterak gitu ya. Montor gitu ya. Ada banyak kejahatan bahkan pembunuhan ya. Bahkan di Kota Blitar ini pun ada seperti itu. Ya, memang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kecenderungan hati manusia itu jahat, ya. Tetapi sekarang sangat-sangat sulit untuk mencapai rasa damai atau keamanan di dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kondisi yang saat ini, mungkin banyak pencurian ya, sudah dirancangkan oleh orang-orang yang akan berbuat jahat gitu ya. Tetapi di sini ya
kita akan belajar sama-sama bahwa untuk mendapatkan damai sejahtera atau keamanan itu ada 3 cara. Ya, ada 3 cara untuk menemukan damai sejahtera atau aman di dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama di ayat yang ke-1, ayat yang keempat, ya Filipi 4 ayat yang keempat, yaitu tentang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, firman Tuhan ini Rasul Paulus menulis untuk jemaat, mendorong jemaat Filipi untuk selalu bersukacita, ya, dalam kondisi apapun. Rasa sukacita ini bukan semu, ya, tetapi rasa sukacita ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu yang lahir dari batinia kita, ya, yang akan membawa kepada kekekalan, bahkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, baik di dunia sampai kepada kekekalan di dalam kehidupan kita, ya. Sukacita ini, ya, memberi kemampuan, memberi kesanggupan, memberi kekuatan, memberikan kedamaian bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan, bahkan pergumulan hidup di dalam kehidupan hari-hari ini, ya. Kita sebagai orang percaya sangat-sangat penting, ya, untuk merasakan sukacita yang Allah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Sukacita ini adalah salah satu dari buah Roh Kudus, ya. Dan itu kalau kita untuk mendapatkan sukacita itu, jelas kita harus mendapatkannya dengan doa. Dengan kita diperbaharui kehidupan kita dengan Roh Kudus. Yang penting dikatakan Ibu Melan, yaitu ada kemauan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berhidup bersukacita, yuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita mengejar sukacita itu bersama dengan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mendapatkan sukacita yang sampai ke batinia kita, sampai kepada jiwa kita. Enggak ada orang di toko itu, Bu, aku mau beli, sukacita ada tak? Gitu ya. Ada enggak? Atau beli di apotik, cari, ada enggak sukacita itu dibeli? Enggak ada, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi sukacita yang kita sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kita akan mendapatkan kalau kita senantiasa duduk diam di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Ya, masalah urung selesai, persoalan belum selesai, pergumulan itu belum selesai. Ketika ada sukacita, yaitu ketika kita duduk, kita merasakan damai di dalam kehidupan kita, merasakan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa ada hubungan yang benar seperti Paulus dengan Allah. Ya. Sukacita ini akan membuat imun, ya, imun kehidupan kita, keimanan kita ini semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kita mengikut Tuhan ini semakin hari semakin percaya bahwa sukacita yang Tuhan berikan itu adalah untuk kita semua. Tetapi bagaimana kita harus memperolehnya? Ketika kita enggak tekun dalam ibadah, dalam doa, di dalam kita membaca firman Tuhan, ya, enggak bisa akan diperbaharui kalau kita mempunyai hubungan yang erat, ya, mempunyai kekuatan di dalam kehidupan kita kalau kita merasakan sukacita. Karena hari-hari enggak bisa kita menemukan sukacita tanpa kuasa Allah di dalam kehidupan kita, tanpa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan sukacita di dalam dunia ketika kita punya uang, kita bisa pergi jalan-jalan ke Bali, itu pun hanya sementara. Gitu ya.
Kalau wis duwe entek, mulai ya kita cuma tinggal kesel tok. Betul enggak? Tetapi yang Rasul Paulus maksudkan sukacita yang lahir dari batinia kita yang nanti akan berdampak di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam jasmani kita yang memberikan imun kita semakin hari semakin kuat di dalam kita iring akan Tuhan Yesus. Karena apa? Kita melibatkan Tuhan seperti pujian, jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada sukacita. Belum tentu ibu-ibu yang punya suami jalan dengan suaminya merasakan bahagia. Sukacita belum tentu. Iya toh? Saya nggak tahu, makanya saya tanya. Gitu ya. Ya belum tentu. Ya. Kalau dibelikan baju, wah merasakan sukacita. Ya. Diajak makan, merasakan sukacita. Tak bojone gak duwe duit piye. Metutut kayak kates gitu ya. Kecuali saya karena saya nggak tahu gitu ya. Ya kita rasa sukacita kita ini harus berfokus kepada Tuhan. Harus berpusat kepada Tuhan. Bukan kepada suami, kepada anak orang lain, itu hanya sementara. Tapi sukacita yang dari Tuhan itu kita harus semakin berfokus kepada Tuhan. Harus berpusat kepada Tuhan. Ya. Karena kita mempunyai suatu janji, suatu pengharapan. Pengharapan kita adalah pengharapan di dalam Yesus, itu pengharapan yang pasti. Gitu. Supaya kita bisa merasakan sukacita yang daripada Allah. Kita harus senantiasa merasakan supaya ketika kita merasakan sukacita, ya, walaupun kita duwe utang gitu ya, siapa yang nggak punya utang? Kecuali saya ya, karena belum punya suami dan keluarga, gitu ya. Ya, tapi orang lain akan berkata, loh, iku loh wong Kristen, ya, kok wajahnya senyum, seneng gitu ya, ya. Mungkin yang punya sesuatu di dalam, kon gak eruh, atiku kayak utangi gitu ya. Tapi orang lain akan bilang bahwa kita ada sukacita di raut wajah kita. Karena apa? Roh Kudus, sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kekuatan di dalam kehidupan kita, membawa positif di dalam kehidupan kita. Itulah sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita dikatakan bersukacita. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekalipun kita ada tantangan, sekalipun kita ada masalah, ya. Tetapi sukacita yang daripada Tuhan adalah sukacita yang sejati, yang akan bertahan lama. Sukacita dunia hanya sementara. Mari Bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu akan meluap bahkan sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Ketika kita ada segala persoalan, ketika di rumah tangga Bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ada persoalan untuk hari-hari ini, ya, dikatakan hari-hari ini panas gitu ya karena politik gitu ya. Tetapi kalau kita selalu ya mendekatkan diri kepada Tuhan, kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, ya. Kita yakin seperti Rasul Paulus ini memiliki keyakinan kepada Tuhan, sekalipun ya kehidupan Rasul Paulus ini merasakan derita karena ditulis di dalam penjara di Roma, ya, dia merasakan sukacita karena dia memiliki keyakinan yang kokoh, punya pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita merasakan sukacita, dikatakan kemarin saya juga bawakan ini di Bagong ya. Itu seperti obat. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Karena kalau kita merasakan sukacita yang daripada Tuhan, kita akan mendapatkan kemampuan. Bahkan dikatakan kita akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa, yang akan mendatangkan berkat.
bagi kehidupan kita semua. Bahkan anak-anak kita, loh mamaku kok sukacita ya, masak nyanyi-nyanyi, seteliko nyanyi-nyanyi, umba-umba nyanyi-nyanyi gitu ya. Bukan gila ya. Tetapi merasakan sukacita. Karena merasakan ada damai sejahtera yang ada di dalam hatinya. Yang akan membuat dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Amin. Siapa yang gak sukacita hari ini? Guyu kabeh. Ya, semua pasti sukacita. Karena kita percaya kalau Yesus yang kita sembah adalah sumber sukacita kita yang sejati. Ya. Yang kedua, untuk menemukan ya, damai atau rasa aman di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kesabaran. Kesabaran ini adalah juga buah Roh Kudus. Ya, di dalam Filipi 4 ayat yang kelima, Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya. Biarlah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Kebaikan hati ini berkaitan dengan sikap hati yang lemah lembut, ya, rendah hati, gitu, ramah tamah. Ya. Kalau orang mempunyai kebaikan hati pasti ramah tamah, tapi ramah tamahnya enggak palsu, gitu ya. Ramah tamahnya enggak munafik. Guyu, mari Bu silakan masuk. Kan saya sering kali gitu ya. Kalau saya, wong iku meneh iku lapo iku gitu ya. Itu palsu itu namanya. Tetapi ramah tamah ini harus meluap di dalam kehidupan hati kita supaya itu menjadi dampak ya. Karena lagi menerima tamu, gitu ya. Kita harus itu dalam hati, bukan suatu hal yang gampang ya. Ini suatu nasihat yang diberikan Rasul Paulus untuk kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Sekalipun kita dibenci, sekalipun kita dihina, sekalipun ada tekanan di dalam kehidupan kita, ya, kita harus memberikan yang terbaik. Ya, karena kalau firman Tuhan katakan orang pelit itu enggak masuk surga. Ya, ingat-ingat itu ya, jangan pelit. Ya, ya, kebaikan hati ini melibatkan sikap hati kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau ada sikap hati yang baik, ya, itu harus kita lakukan dengan motivasi yang benar. Ya, kerja sekalipun kerja nggak dipandang orang, ya ini yang menjadi motivasi kita bahwa sekalipun kita sebagai pendoa, nggak dipandang orang, mungkin nggak dilihat orang, tetap lakukan itu berdoa. Ya. Kita harus mempunyai sikap hati yang benar, yang baik, ya. Ya, kepada siapapun sekalipun itu bukan orang yang seiman kepada kita. Kita harus memberikan yang terbaik, ya, melalui kehidupan kita. Supaya hidup kita ini dikatakan menjadi dampak, menjadi gereja yang berkualitas. Ya. Kalau kita mau menjadi gereja yang berdampak atau berkualitas dengan sikap kita yang kurang baik, apakah kita bisa menjadi dampak bagi masyarakat? Gak mungkin. Ya. Oh, kalau wong Kristen, bendina mencucu, ada mencucu orang mencucu biasa, mencucu yang wombo. Mari kita memiliki sikap hati yang baik. Sikap hati yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan itu harus kita lakukan dengan ketulusan hati kita. Ya, kepada siapapun. Ya. Kepada anak, kepada suami. Ya. Seandainya Bapak Ibu ada suaminya datang memang cucu nggak berbuat baik gitu ya. Waya gaekno kopi nggak digaekno kopi, digaekno kopi tapi dinyopak ngono.
mlapo iki bojoku iki karo wong kesel-kesel. Kita harus berbuat baik. Sekalipun orang itu menjengkelkan hati kita, sekalipun orang itu enggak baik bagi kita. Ya. Kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun orang itu. Ya, terlebih kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Kalau kita enggak berdamai dengan diri kita, kita enggak akan bisa berbuat baik. Gitu ya. Kita harus bisa bijaksana mungkin untuk kita selalu berbuat baik. Lah wis berbuat baik ya, wis seneng nang wong iko ya, wis wong iko ae sing dikeki. Wong iko ae sing diapiki. Orang ngono, salah iku ya. Enggak begitu. Tapi semuanya sekalipun itu menyakiti kita harus berbuat baik. Ya. Dikatakan Tuhan sudah dekat. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini mengingatkan bagi orang Kristen bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Wis ket biyen Mbak Pur, mulai aku cuili katanya Tuhan Yesus itu mau datang. Sampai detik ini Tuhan Yesus enggak datang-datang gitu ya. Ada enggak perkataan seperti itu? Ini membuat kita semakin memiliki suatu pengharapan kepada Tuhan untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Ya. Supaya kebaikan hati kita ini menjadi orang lain akan merasakannya. Orang lain akan merasakan sukacita melihat kedatangan kita. Ya. Kalau kita enggak berbuat baik ya, dekat dengan siapapun, wong iku meneh. Kalau orang selalu berbuat baik, selalu dirindukan ya. Saya selalu merindukan seseorang, bukan laki-laki ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nanti konotasinya beda. Ya. Selalu kami sharing gitu ya. Sering kami minta bantuan doa, bukan bantuan uang ya, bantuan doa gitu ya. Itu sering saya rindukan. Kalau sehari atau 2 hari enggak WA gitu ya, itu rasanya kangen sekali ya. Karena baiknya itu luar biasa. Enggak baik cuma di kata-kata, tapi tindakan, tapi semuanya gitu ya. Pasti akan dirindukan orang. Ini yang kehidupan wanita Ester harus menjadi berkat. Harus menjadi dampak bagi setiap orang di sekeliling kita, dimanapun kita ada, kita harus semakin berbuat baik ya, supaya di dalam kehidupan kita dapat dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu untuk menemukan kehidupan dengan damai dan aman. Yang ketiga, kita harus berdoa di ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk selalu berdoa. Rasa khawatir ini ada kecemasan yang luar biasa hari-hari ini dilanda, apalagi orang yang berekonomi lemah, menengah ke bawah. Pasti akan merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Ya, ekonomi semakin naik, mungkin sakit atau mungkin memikirkan masa depannya anak. Ya, kalau kita memiliki kekhawatiran di dalam kehidupan kita, kita akan bawa segala sesuatu itu dengan doa. Ya, doa itu duduk omong-omong dengan Allah. Ya, kita lakukan dengan doa. Ya, sehingga rasa khawatir yang melanda kehidupan kita, yang ada di dalam kehidupan kita, kalau kita berdoa, ya, kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Ini yang harus kita senantiasa pelajari dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kekhawatiran, Rasul Paulus ini enggak khawatir akan apapun di dalam kehidupannya, walaupun kehidupannya di dalam penjara, karena Rasul Paulus ini percaya, yakin akan kuasa Tuhan, percaya akan mukjizat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupannya. Makanya Rasul Paulus ini mendorong jemaat yang ada di Filipi untuk selalu tidak khawatir akan kehidupan ini. Tetapi kita akan nyatakan di dalam doa. Ya, kita akan sebutkan semua itu di dalam doa. Ya. Kita sebagai wanita Esther yang kuat, ya. Kita sebagai penolong, kita hanya bisa berdoa. Kalau kita bisa usaha, itu adalah sesuatu yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita untuk membantu keluarga kita. Yang terutama yaitu doa. Doa ini mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kekhawatiran apapun saat ini yang ibu-ibu Esther alami. Peristiwa-peristiwa apa yang ibu yang alami. Ya. Mari kita percaya akan kuasa Tuhan. Mari kita percaya perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dengan ucapan syukur. Di dalam doa ada ucapan syukur. Ada suatu kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kita melewati keadaan dunia ini, di hari-hari ini, kita sebagai, apalagi di ekonomi yang menengah ke bawah, kita tidak akan sanggup tanpa adanya doa, tanpa kuasa Allah di dalam kehidupan kita, tanpa Yesus ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu. Ya. Kalau kita merasakan kekhawatiran sampai kekhawatiran itu membatasi kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, ya, itu akan mengganggu kehidupan kita, mengganggu hubungan kita dengan keluarga, dengan anak, dengan tetangga, dengan siapapun. Terlebih mengganggu hubungan kita dengan Kristus. Karena khawatir, kok gek kepiye yo, saiki piye yo, engkok gek piye anak-anakku, ya. Iso tak aku nyekolahno anak-anakku. Ya. Kalau Bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya lihat ya, ada di Jawa Tengah namanya Mas Tono gitu ya. Dia mempunyai seorang ibu yang sudah sangat sepuh sekali ya. Usia 75, karena orang yang enggak punya ya, ibu-ibu bisalah berpikir sendiri ya. Ternyata di situ ada tetangganya atau seseorang gitu ya, memviralkan di YouTube gitu ya. Ternyata di situ diposting setiap hari, ternyata mendapatkan berkat yang luar biasa. Dari si A segini. Rumahnya itu rumah enggak bagus. Sekarang sudah diperbaiki, bisa menabung, bahkan membelikan perhiasan bagi orang tuanya, ya. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, ya, rasa khawatir itu ya akan bisa kita lampaui. Kita akan merasakan sukacita dan akan merasakan kebaikan kehidupan kita ini dirasakan oleh banyak orang. Ya. Mari kita senantiasa merasakan damai sejahtera di dalam Kristus, ya. Supaya apa? Kalau kita enggak khawatir, ya, supaya kita ini fokus dengan pribadi dari Allah, yaitu membaca firman Tuhan. Kalau kita khawatir membaca firman-nya enggak iso, gitu ya. Doa enggak iso, gitu ya. Supaya kita mempunyai hubungan yang lebih intim dengan Kristus. Jangan pernah khawatir, ya. Kalau kita khawatir dikatakan, ya, burung di udara, bunga di bakung, bunga dihiasi. Ya, kemarin saya sudah sampaikan di bakung, kepleset lagi, gitu ya. Ya,
nggak usah khawatir gitu ya. Bahkan dihiasi lebih dari baju Salomo gitu ya. Nggak kerja gitu ya. Apalagi kita anak-anaknya yang istimewa, apalagi kita orang-orang yang berharga, pasti Tuhan akan pelihara di dalam kehidupan kita. Ya, hasil yang kita dapat jika kita bersukacita, mempunyai hati yang sabar, tetap berdoa, kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Mendapatkan apa? 2 porsi, 2 double berkat gitu ya. Ada pemeliharaan Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Mari kita merasakan terus hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya, untuk kita senantiasa lebih memahami, lebih senantiasa semakin hari tahu siapa Tuhan yang memberi damai sejahtera itu, siapa Tuhan sumber damai sejahtera itu, untuk kita semakin berserah kepada Tuhan. Ya. Sekalipun kita melewati kehidupan ini, mungkin hati kita saat ini mulai galau. Mungkin hati kita saat ini melewati kehidupan kita, melewati lembah kelam. Kalau Yesus berserta kita, kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Amin, puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, kita akan angkat pujian pengharapan yang kokoh. Mari kita berdiri kembali. Haleluya, haleluya. Kita akan merasakan aman, damai, kalau kita memiliki sukacita, memiliki kesabaran, terus berdoa, mengandalkan Tuhan, bersandar seutuhnya kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang Allah berikan, yang ditinggalkan bagi kita, itu ada di dalam kehidupan kita, yang kita akan rasakan dalam hidup kita semua. Haleluya. Ketika hati jalan seolah tiada, berjalan dalam lembah yang gelap. Ingatlah Allah bekerja. Ketika tidak merasa aman, damai.
Saat ini firman Tuhan membekali kita semua, menasihatkan kepada kita semua. Kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Ketika tiada daya, tak mampu lagi berharap, berjalan tanpa kekuatan, ingatlah Allah bekerja. Langkahkan kakimu, langkahkan kakimu dengan iman. Mari kita langkahkan kaki kita dengan iman kepada Kristus. Setia berdoa, berharap dalam pengharapan kokoh, sebab Yesus yang menopangmu. Langkahkan kakimu, haleluya. Langkahkan kakimu dengan iman, amin. Setia berdoa, berharap dalam pengharapan kokoh, sebab Yesus yang menopangmu. Mari kita sembah. Haleluya. Haleluya, Yesus. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melangkah di tahun ini. Kita sudah melewati 1 bulan kehidupan kita di tahun 2024 ini. Mari kita terus melangkah dengan iman, dengan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Dengan setia berdoa, maka sukacita Allah, damai sejahtera Allah melampaui segala akal budi kita akan memenuhi kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah pengharapan iman di dalam Tuhan yang semakin hari semakin teguh. Kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Allah sumber damai sejahtera yang sejati itu akan memenuhi kehidupan kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita pujikan remnya. Langkahkan kakimu dengan iman, amin. Yesus setia berdoa, bertahan dalam pengharapan kokoh, sebab Yesus yang
bersyukur Tuhan, berterima kasih telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan Yesus, dengan bersukacita, bersabar dan berdoa Tuhan, maka damai sejahtera akan kami dapatkan Tuhan. Biarlah kami tetap setia untuk berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau yang akan menolong setiap kehidupan kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang sangat diberkati di malam hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai tambah hari tambah heran Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Engkau wanita Esther yang telah hadir di malam hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap umat-umat-Mu Tuhan, Engkau yang akan menjawabnya tepat pada waktunya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu akan pulang. Engkau sertai perjalanan pulang umat-umat-Mu, sampaikan di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan, kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami pulang, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Mohon tuh duduk sebentar, ada pengumuman dari Ibu Koordinator. Terima kasih untuk firman yang luar biasa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Kalau dari kemarin ya, kita sudah mengisi data-data ibu-ibu semuanya. Jadi kita supaya kami dari koordinator juga pengurus memiliki data-data ibu-ibu semua, sehingga saat ulang tahun apa-apa kita bisa didoakan bersama, dan kalau kita bisa kunjungan ke ibu-ibu semua, itu yang menjadi program kita. Nah, yang kedua